Menjulang tinggi sang pohon jati, tumbuh subur di tanah merdeka. Data diri pribadi adalah hak konstitusi, negara wajib menjaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Nirmala selaku tim pro. Perkenalkan saya, Charlie Malika Kusuratno sebagai pembicara pertama, dan kedua rekan saya, ABD Halim Opude Paware selaku pembicara kedua, dan alias Soma Ramadan sebagai pembicara ketiga. Jeremy Bentham dalam Principle of Moral and Legislation menegaskan bahwa hukum yang tidak memberikan solusi segera terhadap pelanggaran akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan. Sehingga mosi perdebatan kali ini patutlah kita amini bersama. Dewan juri, mosi perdebatan kali ini hadir dikarenakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kebocoran data pribadi, serangan cyber, dan kasus lainnya. Dewan juri, pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan masalah terkait keamanan data pribadi masyarakat oleh sistem elektronik kesehatan milik pemerintah. Kementerian Kominfo menginformasikan bahwa kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada suatu situs forum cyber peretas memang benar karena ditemukannya data yang mirip. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan laporan Indonesia Cyber Security, kebocoran 279 juta data peserta BPJS dapat menimbulkan kerugian material mencapai 600 triliun rupiah. Kasus kebocoran data lainnya terjadi pada tahun 2023. Data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dilaporkan bocor dan diperjualbelikan 330 juta data termasuk NIK dan KK. Pada tahun 2024, sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan diretas dan diperjualbelikan sebanyak 150 juta rupiah. Melihat kasus ini, rendahnya kualitas perlindungan data pribadi dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka keberpihakan kami dilandasi oleh 3 argumentasi utama. Yang pertama, secara filosofis, pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, serta keadilan sosial. Yang kedua, secara yuridis, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan, dan ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu yang terakhir, secara sosiologis, kasus-kasus kebocoran data yang berulang telah menciptakan krisis of trust dalam masyarakat Indonesia terhadap institusi, baik pemerintah maupun swasta. Sehingga Dewan Juri, solusi yang dapat kami tawarkan adalah pembentukan lembaga pengawas independen yang perlindungan data pribadi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam laman web MK menyatakan perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita pahami secara bersama Dewan Juri, maka data pribadi haruslah menjadi hak konstitusional bagi semua warga negara. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan lebih dari 1 tahun yang lalu. Meski demikian, pemerintah mendapatkan kritikan karena urusan perlindungan data dinilai tak kunjung membaik. Lembaga dan advokasi masyarakat mencatat ada dugaan pelanggaran hukum dari pengungkapan kebocoran sekitar 668 juta data pribadi. Salah satunya dari dugaan kebocoran sistem informasi daftar pemilih pada November 2023 yang lalu. Memasuki poin justifikasi kami Dewan Juri, dalam hukum Indonesia hak privasi dijamin pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 9 tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan melindungi warga, meningkatkan kesadaran, serta menjamin penghormatan atas data diri sebagai kebutuhan fundamental masyarakat. Yang kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 12 mengatur secara eksplisit tentang hak privasi yang menjadi dasar hukum internasional atas perlindungan data pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya, maupun serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap percampur tangan dan serangan semacam itu. Hal ini memberikan dasar bagi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi dan kehormatan individu, berangkat dari pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi terobosan penting menegaskan komitmen negara menjaga martabat dan privasi warga, sekaligus memberikan kepastian dan menjamin hak konstitusional atas perlindungan data di era digital. Sehingga Dewan Juri berdasarkan argumentasi dari tim kami, untuk yang kedua kalinya kami menyatakan bahwa kami tetap berada pada posisi pro. Sekian dan terima kasih. Salah satu Suprema Lex Exo, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan data pribadi Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam tujuan dan asas perlindungan data pribadi yang menempatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Dewan Juri yang terhormat, kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kebocoran data pribadi terjadi di beberapa aplikasi. Salah satunya kebocoran data BPJS yang diduga melibatkan 279 juta data penduduk Indonesia, termasuk informasi sensitif. Kebocoran ini mencakup data ASN, TNI, dan Polri, mengingat mereka juga peserta BPJS. Investigasi ini dimulai oleh Kominfo sejak 20 Mei 2021 yang menciptakan cross actor baik pemerintah maupun swasta. Menurut Human Rights Journal 2015, kepercayaan publik bisa mengakibatkan hilangnya respek terhadap otoritas. Sangat amat disayangkan, pada 2024 Indonesia mendapatkan peringkat ke-13 dunia dalam kasus kebocoran data yang terburuk di Asia Tenggara. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat di Uni Eropa, pengawasan perlindungan data pribadi dilakukan melalui suatu sistem yang terstruktur di bawah payung General Data Protection Regulation. Yang kita ambil dari pendapat Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari, mengatakan bahwa Indonesia harus mengikuti dan belajar dari Uni Eropa dalam hal pengawasan, termasuk pembentukan badan pengawasan data pribadi yang independen atau otoritas perlindungan data DPA yang bertugas mengawasi penerapan GDPR, termasuk menerima pengaduan, menginvestigasi pelanggaran dan memberikan sanksi, lalu bertindak tanpa pengaruh pihak luar, berkoordinasi melalui European Data Protection Board (EDPD) untuk memastikan konsistensi. Sebagai bentuk penguatan solusi yang akan kami tawarkan, yaitu pembentukan lembaga pengawasan oleh Presiden atau persetujuan legislatif dan melibatkan partisipasi publik melalui undang-undang, namun dirancang dalam bersifat otonom dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu. Cara kerja lembaga pengawasan independen mencukupi penerbitan regulasi turunan, pengawasan terhadap kepatuhan, pengendalian, dan memproses data. Dewan Juri, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan pada perdebatan kali ini. Pembentukan lembaga pengawas independen untuk perlindungan data pribadi yang berlandaskan undang-undang, bersifat otonom serta bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Mekanisme pembentukannya melalui usulan eksekutif, persetujuan legislatif, serta partisipasi publik dan konsultasi ahli akan memastikan legitimasi serta kredibilitas lembaga tersebut melalui kewenangannya dalam menerbitkan regulasi turunan, melakukan pengawasan kepatuhan, serta menangani pengaduan masyarakat. Lembaga ini diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara berkeadilan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam era digital. Sehingga di sini kami mengajak Dewan Juri serta pemerhati hukum sekalian untuk seperahu sepemikiran dengan kami, dengan tegas mengamini mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Bangga menjadi tim pro.